Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar semua? Sehat-sehat kan? Semoga sehat semuanya. Pada kuliah kita kali ini, kita akan membahas tentang desain balok beton bertulangan tunggal. Nah, sebelumnya kita membahas analisis penampang. Kemudian di sini sebetulnya sama tapi kebalikan. Kalau pada analisis kita sudah mengetahui dimensi dari penampang balok. Tidak hanya dimensinya tetapi tulangannya juga sudah diketahui. Mutu tulangan sudah diketahui, mutu beton juga sudah diketahui. Mutu di sini kekuatan tekan untuk beton, kuat tarik atau kuat leleh untuk tulangan. Nah, itu sudah diketahui semua. Dari penampang yang beton bertulang ini yang sudah diketahui tadi, untuk analisis kita diminta untuk menghitung berapa kemampuan dari penampang balok itu menahan beban lentur, menahan momen lentur. Jadi penampang ada, kemudian dihitung tinggi garis netral, kemudian dari tinggi garis netral dihitung tinggi blok tegangan tekan ekivalen, dihitung gaya tekan gaya tarik, kemudian dihitung momen resistan atau momen tahanan. Momen tahanan adalah kapasitas maksimum momen lentur yang bisa ditahan oleh penampang tersebut. Nah, itu dari penampang yang ada didapatkan kemampuan penampang menahan momen lentur. Sedangkan desain itu kebalikan dari analisis. Pada desain, momennya diketahui dulu. Momen mana? Momen yang berasal dari beban-beban lentur. Dari beban-beban lentur dengan statika dari struktur kita dapatkan momen ultimate dari struktur tersebut. Untuk mendesainnya, momen ultimate ini kita samakan dengan momen tahanan penampang. Ya. Jadi ini persamaannya. Kemudian dari persamaan inilah baru akan kita dapatkan kebutuhan penampang tersebut, dimensinya, kemudian tulangannya, kebutuhannya untuk menahan momen itu tadi. Jadi dari momen didapatkan dimensi. Kalau analisis dari dimensi yang ada didapatkan kapasitas momen. Sedangkan untuk desain dari momen yang ada didapatkan penampang balok, penampang betonnya, luas tulangannya, dan sebagainya. Nah, jadi desain itu kebalikan dari analisis. Nah, di istilah yang ada di beta 1 ini adalah faktor pengali blok tegangan tekan ekivalen yang tergantung dari kuat tekan beton. Untuk kuat tekan beton 17 sampai 28, beta 1 nilainya maksimum 0,85. Sedangkan antara 28 sampai 55, beta 1 ini berkurang, menurun sampai dengan kalau dia di atas dari lebih dari atau sama dengan 55 sampai dengan 0,65. Kemudian untuk faktor reduksi kekuatan lentur Pi itu juga ada penurunannya. Kalau ini ditabelkan lebih jelas lagi kalau dia berupa grafik. Nah, ini untuk nilai regangan di bawah regangan leleh itu dinamakan kondisi yang terkontrol tekan, terkontrol tarik, regangannya melebihi 0,005. Antara regangan leleh dan 0,005 itu daerah transisi. Pada daerah terkontrol tarik
Ini nilai faktor reduksi kekuatan lentur, nilainya 0,9. Ini sejak SNI 2013. Di 2019 juga sama seperti ini ya. Kemudian untuk yang paling rendah pada nilai regangan pada kondisi terkontrol tekan ini adalah 0,65 untuk tulangan geser yang menggunakan sengkang atau bagel ya. Ini nilai yang paling rendahnya 0,65. Berbeda dengan balok yang menggunakan tulangan geser spiral. Mungkin belum tahu ya tulangan geser itu apa. Ini sementara kita menghitung tulangan lentur. Tulangan lentur itu tulangan yang memanjang pada arah longitudinal balok ya. Sedangkan tulangan geser itu adalah bagel-bagelnya, itu tulangan geser. Tulangan yang menahan geser. Nah, ini faktor reduksi kekuatannya. Ada perubahan ya, tergantung dari nilai regangan yang terjadi. Ini penampang beton seperti yang sudah kita bahas pada waktu analisis. Ini penampang, ini diagram regangan, diagram tegangan ya. Dari diagram tegangan ini kita bisa menghitung momen ya, gaya kali jaraknya, jarak lengan momennya. Kemudian dari persamaan C, tekan compression sama dengan tension sama dengan tarik, 0,85 Fg aksen kali A kali B sama dengan tarik AS kali Fs. Tetapi di sini kita gunakan Fy dengan asumsi awal. Kenapa asumsi awal? Karena asumsi ini harus kita buktikan nantinya. Jadi asumsi awal apa? Tulangan tarik sudah leleh sehingga Fs sama dengan Fy, F yield. Ya. Dari persamaan ini, persamaan kesetimbangan gaya tekan dan gaya tarik ini, kita bisa dapatkan nilai A atau tinggi blok tegangan tekan ekivalen. A sama dengan AS kali Fy per 0,85 Fg aksen kali B. Nah, ini juga bisa kita ubah dalam rho. Karena AS di sini kalau kita ubah, AS adalah rho kali BD. Sehingga AS di sini kita masukkan rho kali BD. B-nya menjadi hilang karena di bawah ada pembagi B. Sehingga rho kali D kali Fy per 0,85 Fg aksen. Kemudian dari persamaan momen ultimate akibat beban-beban untuk desain kita samakan dengan momen tahanan penampang atau MR, momen resistan. Momen ultimate ini sudah berupa angka karena didapat dari statika struktur balok. Kalau balok di atas 2 tumpuan, momen maksimum 1/8 WU/L kuadrat. Nah, ini MU sama dengan AS kali Fy kali D dikurangi setengah A. Nah, ini kita jadikan dalam rho. Kenapa kita jadikan dalam rho? Nanti supaya kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan menjadikan rho ini adalah variabelnya. Dari persamaan ini didapatkan rho kali B D kuadrat kali Fy kali 1 karena D ini keluar sehingga di sini D kuadrat dikurangi rho kali Fy per 1,7. 1,7 hasilnya dari mana? 2 kali 0,85 kali Fg aksen. Nah, persamaan ini kita buat perumpamaan kalau RU ini adalah rho kali Fy kali 1 dikurangi rho kali Fy per 1,7 Fg aksen, sehingga persamaan yang panjang ini bisa kita tuliskan lebih singkat jadi sama dengan RU kali BD kuadrat. Karena MU ini sudah berupa angka, RU ini bisa kita hitung MU per BD kuadrat itu sama dengan RU. Kalau di buku lain mungkin ada yang menyebutnya K ya.
Jadi K sama dengan MU per BD kuadrat. Nah, ini bisa kita buat tabel hubungan antara RU atau kalau dulu itu K ya, dengan rho dengan FY per FC aksen. Ya, jadi kita bisa membuat tabel. Nanti tugasnya ini membuat tabel. RU sama dengan rho kali FY kali 1 dikurangi rho kali FY per 1,7 FC aksen. Ini kita buat tabelnya mulai dari kalau rho di sini, rho di kolom pertama, rho mulai rho minimum sampai dengan rho maksimum. Ini berubah dengan interval yang tetap ya. Jadi dibuat interval, silahkan dibuat interval berapa, nanti di tugasnya dicoba, karena Excel tinggal memasukkan rumus saja ya. Jadi nanti akan cepat sekali bisa membuat tabel ini. Kemudian dengan apa saja yang kita masukkan, ada rho, kemudian ada FJ per FC ini kita buat dalam kolom-kolom berikutnya untuk nilai yang berbeda. Misalkan FY-nya 240, FC kita ambil 20. Ini misalkan untuk tabel yang FC-nya 20. Kemudian FY-nya berubah, misalkan kita ubah FY-nya 300. Ya. Kemudian FC-nya misalkan masih 20, berarti tabel FY FC-nya berubah, sehingga nanti hubungan ini kita bisa menghitung RU-nya. Jadi rho-nya sekian, FY FC-nya sekian, RU-nya didapatkan di tabel sel itu, dibuatkan rumus ini ya. Berdasarkan rho, FY, FC didapatkan RU. Nah, sesudah angka-angka yang lain juga didapatkan RU di dalam sel masing-masing ini, dimasukkan rumus ini. Kemudian gunanya apa? Nah, nanti kalau kita sudah punya tabel itu, kita bisa memasukkan nilai FY, FC, kemudian untuk RU sekian. Ini kan ada dulu MU dari hasil statika, kemudian BD ini biasanya ditentukan dulu. Yang ditentukan kalau untuk desain biasanya betonnya dulu. Boleh menentukan tulangannya, kemudian betonnya belakangan, boleh. Tapi yang umumnya itu betonnya ditentukan dulu. Sehingga BD ini sudah angka duluan. Ya. Kemudian dari nilai RU ini dicari nilai RU sekian. Oh, ternyata untuk FY FC sekian didapatkan rho-nya ini. Nah, dari tabel itu kita dapatkan nilai rho-nya. Dari rho kita bisa menghitung AS sama dengan rho kali BD, sehingga didapatkan dengan mudah dan cepat AS ini sama dengan rho kali BD. Kemudian ditentukan sesudah AS didapatkan, tentukan jumlah tulangan yang terpasang dan diameter tulangannya. Nah, cepat kalau seperti itu. Yang bagaimana yang lama? Yang menggunakan perhitungan langsung. Perhitungan langsung seperti apa? Menggunakan persamaan ini, nanti muncul rho dalam persamaan kuadrat, sehingga bisa diselesaikan dengan rumus ABC. Ini contohnya, misalkan menghitung balok anak ya, menghitung balok anak. Ini apa ini? Ini adalah koefisien distribusi momen untuk mempercepat kita menghitung nilai momen tumpuan, nilai momen lapangan pada sebuah bentang balok menerus. Tumpuan paling luar ini nilainya 1/24 WUL kuadrat. Yang lapangan eksterior di luar ini 1/11 WUL kuadrat. Kemudian masuk lagi yang tumpuan
interior ya, tumpuan di bagian dalam tapi agak ke luar ya. Ini 1/10 WUL kuadrat, kemudian lapangan 1/16 WUL kuadrat dan seterusnya. Jadi ini koefisien distribusi momen juga ada di, kalau di PBI 71 yang peraturan paling lama ini ada, kemudian di SNI sampai dengan SNI berapa itu masih ada. Ini SNI yang 19, nanti coba dilihat ini di halaman berapa, mungkin tidak seperti ini, tidak grafik tetapi dalam tabel ya, di SNI 13 dalam tabel 2013 2847 2013. Nah, kemudian dari koefisien momen ini kita menghitung beban-beban yang ada. Dari beban-beban yang ada, misalkan ada beban mati dan beban hidup saja, kita gunakan faktor beban 1,2 untuk beban mati, 1,6 untuk beban hidup. Kita hitung beban ultimate. Dari beban ultimate kita menghitung momen pada tumpuan dan momen di lapangan. Jadi momen di tumpuan itu ditandai dengan perjanjian tanda negatif ya. Negatif berarti itu momen di tumpuan, momen di lapangan positif. Kemudian pengaruh tanda ini apa? Kalau untuk momen negatif, daerah tarik itu berada pada bagian atas penampang. Ya, jadi dia melengkung, ya, baloknya itu melengkung sehingga bagian atas yang mengalami tarik. Karena bagian atas yang mengalami tarik, nanti hasil desain, hasil luas tulangan ini didapatkan tulangan yang harus dipasang, itu dipasangnya di daerah yang menahan tarik ini. Jadi dipasang di bagian atas kalau dia itu di tumpuan. Sedangkan untuk daerah lapangan, ya, karena daerah yang mengalami tarik itu adalah bagian bawah dari penampang, sehingga tulangan diletakkan di bagian bawah yang menahan gaya tarik itu tadi. Karena fungsi tulangan difungsikan untuk menahan tarik. Nah, sesudah didapatkan, kemudian dibuat persamaan MU sama dengan MR, dan seterusnya ini muncul persamaan dalam rho ini jadikan variabel, diselesaikan karena MU ini sudah ada angkanya dari hasil statika. Kemudian ini faktor reduksi kekuatan yang tadi ya. Kemudian ini karena ini muncul nanti sebagai persamaan kuadrat, maka diselesaikan dengan rumus ABC. Kemudian dari rho ini tadi dilihat apakah masih memenuhi persyaratan rho minimum kurang dari atau sama dengan rho yang didapatkan, rho hitung kurang dari atau sama dengan rho maksimum. Ya, rho minimum itu 1,4 per FY, rho maksimum 0,75 kali rho balance. Rho minimum kenapa dibatasi tidak boleh kurang dari rho minimum? Ini tujuannya untuk mencegah lebar retak yang terjadi tidak melebihi syarat lebar retak maksimum. Sedangkan rho maksimum kenapa dibatasi tidak boleh melebihi rho maksimum? Ini supaya keruntuhan yang terjadi adalah keruntuhan tarik. Karena keruntuhan tarik itu adalah keruntuhan yang sifatnya ductile, sedangkan keruntuhan tekan tidak dikehendaki karena merupakan keruntuhan yang getas, terjadinya tiba-tiba. Tidak ada warning, tidak ada peringatan sebelumnya. Sehingga harus dihindari terjadinya keruntuhan tekan. Sehingga rho maksimum ini tidak boleh dilewati. Nah, kalau hasil perhitungan bagaimana kalau misalkan melewati rho maksimum? Apakah digunakan rho maksimum langsung? Ya, jelas kurang. Ya. Jadi, begitu rho maksimum terlampaui, solusinya apa? Besarkan penampangnya. Dimensi penampang balok harus diubah. Ya, kalau itu kita kan masih membahas tulangan tunggal. Jadi solusinya adalah penampang balok diperbesar. Solusi yang lain apa? Gunakan tulangan rangkap. Tapi kita belum membahas ini ya. Gunakan tulangan rangkap. Nah, sehingga supaya tidak terlampaui, ya gunakan penampang
yang lebih besar, yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, terus untuk rho minimum, bagaimana jika rho minimum ternyata lebih besar daripada rho hitung, atau rho hitung lebih kecil dari rho minimum, di bawah rho minimum? Kalau ini langsung gunakan rho minimum. Ya. Jadi tidak sama. Begitu rho maksimum terlampaui, jangan gunakan rho maksimum karena tidak akan cukup, tetapi perbesar penampang. Tetapi untuk rho minimum, begitu rho minimum rho hitung lebih kecil dari rho minimum, maka gunakan rho minimum. Kemudian dari hasil rho itu dihitung luas tulangan yang diperlukan. Di awal ada asumsi tulangan sudah leleh. Nah, asumsi ini harus dicek apakah benar sudah leleh atau belum. Begitu dia ternyata tidak leleh, maka harus digunakan tegangan yang sebenarnya, tegangan baja yang sebenarnya yang terjadi. Misalkan tegangan lelehnya 400, ternyata tulangannya belum leleh, tegangannya di sini 375. Berarti perhitungan harus direvisi menggunakan 375 MPa ini dalam rumus-rumusnya. Nah, sesudah direvisi, AS ini juga didapatkan hasil revisi, baru nanti hasil desain ini bisa digunakan di penampang sehingga bisa digambarkan penampang hasil desain. Nah, ini untuk tugasnya. Seperti yang saya katakan tadi, tugasnya ini bukan mendesain balok tetapi membuat tabel. Tabel apa? Tabel hubungan antara RU, rho, FY per FC. Ya, dibuat tabel dalam Excel. Kenapa menggunakan Excel? Supaya cepat, ya. Supaya cepat. Kalau yang biasa menggunakan program bahasa pemrograman boleh membuat tabel dengan bahasa pemrograman, misalkan Visual Basic atau Fortran terserah. Tetapi yang sederhana Excel pun kita bisa gunakan. Ya. Jadi nilai-nilai yang dimasukkan untuk rho buat dari rho minimum sampai dengan rho maksimum dengan interval yang tertentu. Silahkan intervalnya terserah diatur sendiri. Kemudian untuk FY dan FC tertentu. Ini misalkan 240 sampai dengan 400 untuk FY-nya, kemudian FC-nya dari 20 sampai dengan mungkin ada yang mau sampai 50 MPa juga silahkan. Nah, ini dibuat tabelnya dalam Excel. Nanti tabel itu fungsinya apa? Fungsinya untuk desain, mempercepat desain. Kalau kita menghitung tadi dengan perhitungan langsung, akan muncul persamaan kuadrat, itu akan lama menyelesaikannya. Tetapi begitu kita menggunakan tabel, dan tabel itu bisa dibuat sendiri, itu kita bisa lebih cepat. Contohnya bagaimana? Nah, misalkan di tabel itu kita sudah punya rho, FY, kemudian di dalam selnya itu kan nilai RU-nya. Nah, dari perhitungan RU ini diketahui dulu karena MU diketahui dari hasil statika, BD kuadrat ini bisa dihitung sehingga dengan nilai RU ini dimasukkan ke sel yang mana dia. Nah, ini dengan FY dan FC yang sesuai RU ini kemudian ditarik horizontal di sini didapatkan rho-nya. Rho ini apa? Rho ini yang ini, rho ini. Ya. Jadi rho dari nilai rho ini bisa dihitung AS sama dengan rho kali BD sehingga luas tulangannya bisa dengan cepat kita dapatkan. Nah, jadi itu tugasnya membuat tabel menggunakan Excel dikumpulkan di Edmodo. Jadi itu tugas kuliah kelima, silahkan dikerjakan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Mudah-mudahan bisa dimengerti semuanya. Dari tugas-tugas sebelumnya sudah bagus sekali, sudah bisa memahami. Dan ini juga saya harapkan sudah bisa paham semuanya. Ya. Silahkan. Jadi itu tugasnya dikumpulkan di Edmodo. Sekian materi kali ini. Ya, semoga bisa dipahami dan semoga sehat selalu. Ya, sampai ketemu
pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.